Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuld. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati niqmatik wa jami'i sakhatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabat, para tabi'in serta para ulama yang telah memberikan kita contoh-contoh yang baik dalam kita itu beragama. Baik ibu-ibu sekalian yang mungkin senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kami diundang kembali di Masjid Al-Kautsar oleh Bu Simon untuk menggantikan Ustadz Mustafa yang biasanya rutin setiap Senin karena beliau umroh. Baik, untuk kesempatan kali ini karena waktunya singkat, ini nggak bisa panjang-panjang. Ada buletin yang ibu-ibu pegang nih, sudah. Judulnya itu tentang ngalap berkah. Paham ibu-ibu ngalap berkah? Masih ada yang belum dapat? Habis? Apa? 150 Pak. Ya. Dah 150 tak kopi. Sampun nggih. Sudah pernah dengar istilah ngalap berkah ibu-ibu? Udah. Ngalap berkah itu apa? Apa Bu Salama? Golek kelebihan. Kelebihan apa? Kelebihan rezeki, kelebihan ilmu, umum berarti. Bahasa Arabnya itu diistilahkan dengan tabarruk. Tabarruk. Atau ada istilah lagi seperti dalam surat Al-Mulk, tabarakalladzi biyadihil mulk. Itu juga berasal dari kata berkah. Berkah ibu-ibu sekalian itu punya dua maksud. Nanti saya cuma ringkaskan dari buletin, namun banyaknya nanti di luar nanti. Berkah itu punya dua maksud. Yang pertama, subutul khair. Kebaikan itu tetap ada. Subut itu ada. Subutul khair. Ini bahasa Arabnya. Jangan tulis bahasa Indonesia aja. Subutul khair. Tetapnya kebaikan. Kemudian yang kedua, ziyadatul khair. Bertambahnya kebaikan. Kalau ibu-ibu dengar kata berkah berarti dua ini maksudnya. Jadi kalau ada yang misalnya doakan berkah,
Berarti yang dimaksud adalah dua hal ini. Yang pertama tadi apa? Subutul khair, tetapnya kebaikan. Terus yang kedua, ziyadatul khair, yaitu bertambahnya kebaikan. Kadang Nabi SAW itu kalau lihat ada yang beliau itu lihat ada kebaikan pada orang lain, beliau doanya seperti ini, barakallahu fik, barakallahu fik, semoga Allah itu memberkahimu. Mungkin ibu-ibu jarang dengar di sini, ya cuma mungkin dengan bahasa Indonesia saja. Namun kalau orang Arab itu biasa kalau ketemu yang lainnya, kemudian dia mau berpisah atau baru pertama kali ketemu, tanya kabar, kemudian doa itu ada yang keluar seperti itu, barakallahu fik, ya semoga Allah itu memberkahimu. Artinya dia doakan dua hal tadi. Dia doakan kalau ada kebaikan situ berarti kebaikannya terus ada, atau dia doakan kebaikannya itu terus bertambah. Dan ini berarti terhimpun kebaikan yang kita inginkan seperti itu. Ya. Adapun kalau istilahnya dapat berkah itu diistilahkan dengan tabarruk tadi. Raih berkah atau ngalap berkah itu bahasa Arabnya dengan diistilahkan dengan tabarruk atau tabarrukan. Itu artinya ngalap berkah. Di dalam buletin ini saya jelaskan ada satu kisah tentang ngalap berkah yang keliru. Namun ngalap berkah itu atau tabarruk para ulama bagi menjadi dua. Ada ngalap berkah yang boleh dan ada ngalap berkah yang tidak boleh. Ada ngalap berkah yang boleh dan ada ngalap berkah yang tidak boleh. Kita mau bahas yang mana dulu? Yang boleh apa yang tidak boleh? Kok langsung tidak boleh? Bahas yang boleh dulu, ya. Biar tahu ini, oh ini cara kita ngelap berkah ini yang boleh gini. Nah, baru yang keliru. Kalau yang keliru dulu nanti bubar dari sini. Karena semuanya salah nanti. Ya, maka saya beritahu dulu yang baik-baik dulu. Tabarruk atau yang pertama ngalap berkah yang boleh. Satu, ngalap berkah dengan Al-Quran. Ngalap berkah dengan Al-Quran, yaitu mencakup apa ngalap berkahnya, ngambil berkahnya. Ada beberapa cara untuk ngambil berkah dari Al-Quran. Ngalap berkah dari Al-Quran, satu, apa dulu? Biar kita paham kita apa dulu dari Al-Quran? Baca dulu, baca Al-Quran. Satu huruf nilainya berapa? Kok langsung 10? Berarti kalau 2 huruf 20, 3 huruf 30. Nabi SAW katakan, saya tidak katakan alif lam mim itu satu, namun alif itu satu, lam itu satu, mim itu satu, namun setiap kali dibaca minimal 10 kebaikan diperoleh. Ya, berarti yang pertama baca. Walaupun ibu nggak paham maknanya, itu sudah dapat pahala tersendiri. Ya, cuma baca saja ini. Ini cuma kita baca, buka Al-Quran, baca saking ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Terus kalau itu ayat awal, itu mulai dari Bismillahirrahmanirrahim. Kecuali surat apa? Surat At-Taubah atau surat Al-Baro'ah, itu tidak pakai Bismillah. Baru lalu mulai ayat yang dibaca. Setiap ayat yang dibaca nanti pahalanya seperti tadi disebutkan. Setelah membaca apa lagi? 2. Paham gak ibu-ibu maknanya? Paham gak? Belum. Berarti kita sekarang yang kedua, pahami dari terjemahan.
memahami Al-Quran dari terjemahan. Punya terjemahan di rumah? Punya? Baca bahasa Arab belum paham Gi? Belum kan? Qul a'udzu birabbin nas pun paham? Belum. Ya, itu baca terjemahannya biar paham. Kecuali belajar bahasa Arab, kosakatanya banyak, bisa baca itu langsung paham, itu bisa. Namun ini sebenarnya belum cukup juga. Kadang kita tidak paham semuanya. Terus yang ketiga, tadi baca apa tadi? Terjemahan kan? Yang ketiga, memahami Al-Quran dari kitab tafsir. Memahami Al-Quran dari kitab tafsir. Sudah punya kitab tafsirnya, Bu? Hah? Sudah punya kitab tafsir? Belum? Sudah pernah ngaji tafsir? Sudah? Sudah paham tafsir surat Al-Fatihah? Al-Fatihah belum? Bu Salama sampun? Lali? Sudah lama sekali pelajari berarti. Ini butuh pengulangan terus, seperti kita itu sampai bisa paham tadi ayat-ayat yang ada. Ini butuh pelajaran khusus. Al-Fatihah itu butuh lagi pelajarannya. Saking juz amma berarti dari yang paling bawah dulu. Paling terakhir surat apa? An-Nas. Setelah itu ada Al-Falaq, terus ada Al-Ikhlas, terusnya sampai ke atas terus, sampai ke depan. Kenapa dari belakang? Karena yang ibu-ibu hafal itu biasanya dari belakang. Betul nggih? Betul. 4 kul. Iya, inna atainakal kautsar, kali wal asri. Iya kan? Nah, 6 berarti minimal, tambah setelah Al-Fatihah. Jadi dengan Al-Fatihah itu 7 surat itu yang dikaji. Itu harus ada kajian sendiri. Kalau enggak, hobinya itu baca, senang untuk baca buku, beli buku tafsir. Apa contohnya? Nanti cari di toko buku nggih. Niki 10 jilid. Mau 1 jilid apa yang 10? Mau beli yang 1 jilid apa yang 10? Hah? Ya wes 1 jilid saja kalau gitu. 1 jilid beli tafsir Jalalain. Tafsir Jalalain. Itu sudah terkenal sekali loh ini. Tafsir Al-Jalalain. Mau yang lebih lengkap 10 jilid nggih, beli tafsir Ibnu Katsir. 10 jilid. Ini pun 10 jilid dari kitab aslinya masih ringkasan. Ya, ini bukan versi lengkapnya. Versi lengkapnya harusnya bukan 10 jilid. Nggih. Beli kitab tafsir itu. Lihat satu ayat dikaji, Qul a'udzu birabbin nas. Buka tafsirannya, baca tafsirannya seperti apa, maksud dari ayat itu, makna-maknanya seperti apa, kandungannya itu apa. Terus Malikin Nas, baca lagi Malikin Nas itu kandungannya seperti apa, tafsirnya seperti apa, ada dijelaskan dalam kitab tafsir. Sehingga kalau kita itu sholat, jadinya sholatnya itu lebih khusyuk. Di antara faktor sholat itu khusyuk, kalau ketika kita itu sholat paham apa yang dibaca. Beda kalau nggak paham. Dan sekarang itu belum terlambat untuk kaji seperti itu. Kalau nggak buat pengawasan di Al-Kautsar atau di pengumpulan Kartini ya Bu ya ini. Ya, itu buat kajian khusus masalah tafsir. Mulai dari surat-surat pendek seperti tadi. Sudah berapa tadi? 3. Yang keempat, mengamalkan Al-Quran. Yang keempat ini lebih penting. Ini lebih penting daripada yang ketiga, kedua, pertama. Ada di antara ibu-ibu pasti ada yang belum bisa baca Al-Quran. Atau baca Al-Qurannya belum lancar. Tadi ada Iqra nggih? Kok Iqra'nya sampai 8?
Kan Iqra sampai 6 saja. Oh, kelompoknya sampai 8. Tak kira Iqra sampai 8, Iqra 8 gitu. Iqra-nya sampai 8. Kalau yang sudah sepuh ya, itu pasti untuk mempelajari Iqra sampai mau naik ke Iqra 6 itu agak-agak sulit. Mungkin ada yang pelajari Iqra 1 itu enggak naik-naik. Dia pertama belajar abatasa sudah paham itu, lalu naik ja ha kho abatasanya jadi lupa. Terus solusinya gimana biar dia bisa ngalap berkah dari Al-Quran tadi? Berarti dia tinggal ngamalkan sekarang. Nih, berarti yang 3 tadi dia itu bisa tinggalkan, cuma mengamalkan. Yang penting dia punya hafalan yang dia pakai dalam sholat. Tinggal mengamalkan. Berarti tahu hukum-hukumnya. Tahu dalam Al-Quran ada perintah sholat. Kalau dia jalankan sholat berarti sudah mengamalkan Al-Quran. Dia bayar zakat. Kalau sudah bayar zakat berarti sudah mengamalkan Al-Quran. Di Al-Quran ada larangan zina. Berarti kalau dia sudah meninggalkan zina, berarti dia sudah mengamalkan Al-Quran. Di dalam Al-Quran diperintahkan misalnya suami untuk memberikan nafkah. Berarti kalau suami memberikan nafkah, berarti dia sudah menjalankan Al-Quran. Di dalam Al-Quran diperintahkan kita rajin bersyukur. Berarti kalau kita sudah bersyukur, berarti kita menjalankan isi Al-Quran. Kalau sudah menjalankan isinya, berarti sudah dapat manfaat dari Al-Quran. Walaupun mungkin ada yang tidak paham. Karena intinya itu pada pengamalan Al-Quran. Bukan hanya sekedar Al-Quran itu dibaca. Itu tadi yang pertama. Ngalap berkah dengan Al-Quran. Kemudian yang kedua, ngalap berkah lewat majelis ilmu atau majelis pengajian. Kalau disebut majelis ilmu berarti kaji Quran hadis. Bukan majelis Quran itu majelis yang banyak guyon, yang banyak tertawa. Bukan. Namun dalamnya itu ada isinya. Isinya itu ada. Yaitu dia kaji apa tadi? Quran, hadis, ada qaul-qaul, perkataan-perkataan para ulama. Dikaji di situ. Entah itu dia kaji langsung Al-Qur'annya, entah itu dia kaji langsung hadisnya, entah dia kaji itu ada kitab-kitab para ulama, ya, dia kaji semacam itu. Apa berkahnya dari majelis ilmu? Disebutkan dalam hadis Nabi SAW, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah seorang itu berkumpul di rumah Allah. Yatsluna kitab Allah. Mereka membaca Al-Quran. Wa yatadarasunahu bainahum. Lalu mereka kaji satu dan yang lainnya. Illa nazalat alaihimus sakinah. Keberkahan yang pertama, turun ketenangan. Dapat ketenangan. Dapat ketenangan. Itu bukan dengan majelis ngobrol, bukan. Dapat ketenangan itu di sini, di dalam majelis ilmu. Ketenangan itu bukan di kafe-kafe, di bar-bar, bukan. Ketenangan itu ada di majelis ilmu. Ila nazalat alaihimus sakinah. Kemudian yang kedua, dia akan diliputi dia diliputi dengan rahmat. Rahmat Allah berarti turun. Kemudian yang ketiga, wa haffathumul malaikah. Malaikat akan turut hadir dalam majelis ilmu. Jangan ingat ya, kalau disebut malaikat masuk, malaikat hadir, malaikat datang di sini, itu berarti bawa kebaikan. Sebaliknya kalau dalam hadis misalnya disebutkan malaikat nggak bisa masuk, malaikat itu pergi dari situ, oh berarti tidak ada kebaikan di dalamnya. Contoh apa yang Nabi SAW katakan malaikat tidak bisa masuk? Yaitu malaikat tidak bisa masuk di dalam rumah yang memelihara anjing. Itu malaikat nggak masuk. Kalau dikatakan malaikat nggak masuk berarti dalam rumah nggak ada kebaikan. Karena malaikat itu datang bawa berkah. Sama seperti malaikat datang majelis ilmu, datang di majelis ilmu, berarti bawa berkah di sini. Kalau dikatakan dia nggak hadir di sini, oh berarti di sini nggak ada berkah.
Oh, berarti ini majelis yang bermasalah di sini. Namun kalau dikatakan hadir, berarti majelis ini membawa berkah. Kemudian yang keempat, yang dari keberkahan ilmu tadi, Allah akan menyanjung orang-orang yang berada dalam majelis ilmu di sisi malaikatnya yang mulia. Allah akan menyanjung orang-orang yang berada dalam majelis ilmu di sisi malaikatnya yang mulia. Jadi disanjung-sanjung di sisi malaikat. Dan malaikatnya adalah orang-orang yang terdekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tadi berarti ada malaikat yang hadir, ada malaikat juga yang mendengar pujian-pujian yang Allah itu puji bagi orang-orang yang berada dalam majelis ilmu. Sudah keberapa yang kedua ya? Sekarang yang ketiga. Ngalap berkah lewat orang soleh. Dari ilmu dan contoh-contoh baiknya. Yang ketiga, ngalap berkah dari orang soleh. Dari apa tadi? Ilmu dan contoh-contoh baiknya. Kalau kita sebut ilmu, berarti ilmunya diambil. Contoh-contoh baiknya berarti kata-kata dia yang baik, penafsirannya terhadap Al-Quran itu diambil. Kalau penafsiran itu benar, pemahamannya tentang hadis juga diambil. Contoh-contoh dia keseharian selama itu baik, bersesuaian dengan Al-Quran dan hadis juga kita ambil. Itu namanya ngelap berkah lewat orang soleh. Namun ini tidak boleh lebih daripada itu. Artinya tidak boleh lebih daripada yang tadi disebutkan contoh ngalap berkah dengan orang soleh. Nanti akan masuk ke pembahasan yang kedua nantinya. Namun saya majukan di sini biar sekaligus. Tidak boleh ngalap berkah dengan zat dari orang soleh kecuali Nabi Muhammad. Tidak boleh ngalap berkah dengan zat atau dengan badan dari orang soleh kecuali Nabi kita Muhammad SAW. Jadi dari sisi badannya, dari sisi zatnya itu tidak ada berpindah berkah. Berkah itu tidak berpindah. Dari sisi air liurnya tidak berpindah berkah. Kalau orang soleh ini pun mulutnya bau, ya tetap mulutnya bau. Tidak berpindah secara zat. Kalau dari badannya mau dicium-cium, mau keringatnya dikumpulkan, tidak ada berkahnya. Kecuali tadi siapa? Nabi Muhammad SAW. Karena kalau Nabi Muhammad pernah para sahabat praktekkan langsung. Nabi lagi wudu, bekas wudunya dikumpulkan. Keringat Nabi SAW mereka usap-usap di badannya. Lihat badan Nabi SAW, mereka datang kemudian peluk badan Nabi SAW. Semuanya dilakukan untuk ngalap berkah. Dapat kebaikan beliau karena kebaikan dari beliau atau keberkahan dari tubuh beliau bisa berpindah secara zat. Sampai pun ada rambut Nabi SAW yang rontok sekalipun para sahabat kumpulkan. Namun ini tidak boleh diperlakukan pada orang-orang soleh saat ini. Contohnya apa tadi? Lewat air liur. Misalnya lewat bekas minumnya. Ya, nggak boleh disikapi berlebihan. Ada sebagian yang menyikapi berlebihan. Wah, ini makanya saya harus habiskan nanti kalau enggak jadi ngalap berkah. Ini biasanya sak wadah, ceret besar. Kemudian ustadznya minum sedikit saja, sak tetes. Dia minum sebentar saja, ditinggal itu minumnya tadi, terus jadi arak-arakan untuk satu jamaah. Hubung ini bagi-bagi, wah ini berkah saking kiai. Karena belum tahu tadi kiainya itu sikatan apa enggak. Sudah bilang tadi, saya katakan air liurnya tidak ada beda loh di sini. Dia tidak punya keutamaan dari si air liur.
Kecuali tadi siapa? Nabi Muhammad SAW. Kenapa saya katakan orang soleh itu nggak bisa? Dikarenakan Nabi SAW mereka perlakukan seperti itu, namun para sahabat yang mulia tidak pernah diperlakukan seperti itu. Tidak pernah para sahabat junior perlakukan pada Abu Bakar, perlakukan pada Umar, perlakukan pada Utsman, perlakukan pada Ali bin Abi Thalib. 4 sahabat besar Khulafaur Rasyidin ini nggak pernah. Apa ada yang mau mengaku dia lebih utama dari Abu Bakar, lebih utama dari Umar, lebih utama dari Utsman, lebih utama dari Ali? Nggak ada yang mungkin mengaku lebih utama dari mereka ini. Uang ini saja tidak diperlakukan seperti itu, kok ada orang-orang di bawahnya, kok diperlakukan seperti itu? Masalah. Dan ini bukan dari sisi orang yang ngalap berkah saja, dari sisi orang yang diambil berkahnya juga kena masalah. Ya, dikarenakan kalau misalnya minumnya diambil, terus tangannya diusap, badannya dicium-cium, pakaiannya disobek-sobek misalnya, ya. Dari sisi dia akan timbul sifat ujub dan sombong. Kenapa ujub dan sombong? Wah, saya ini merasa dihormati sekali. Wong tangan saya saja dicium-cium kayak gini, beda dengan orang lain. Wong bekas minum saya saja seperti itu. Ibu-ibu belum pernah dengar juga ada sebagian kalangan sufi yang ekstrim, itu lebih lagi daripada itu. Kotoran dari orang soleh yang mereka ambil. Sufi. Ya. Ini yang paling ekstrim itu sampai kotoran dari kiainya atau gurunya itu pas keluar itu dikumpulkan itu. Lebih daripada itu. Dan tahu akibatnya apa lagi berikutnya selain ujub sombong tadi? Yang kedua, akibatnya lagi tunggu ketika dia mati. Apa yang terjadi ketika dia mati? Kuburnya bagaimana ibu-ibu? Tanahnya diambil, ambles enggak tanahnya? Iya kan? Bolak-balik nanti penjaga kubur ganti tanahnya tadi. Dan lihat nanti kuburnya diperlakukan super istimewa. Lebih daripada kuburan Nabi dan para sahabat. Ya, lebih daripada kuburan Nabi dan para sahabat. Ada orang yang mau masuk ke kuburan Nabi SAW. Kalau sekarang kita tidak bisa lihat karena tertutup, karena khawatir sekali orang-orang masuk di kubur Nabi yang ada di bawah kubah hijau di Masjid Nabawi. Dulu itu ada yang pernah mau masuk di lubang kecil yang nanti itu mengarah ke kubur Nabi SAW, pernah ditegur oleh Ali bin Abi Thalib. Ngapain kau masuk ke kubur Nabi SAW? Dikatakan bahwasanya saya ingin berdoa di situ, lebih afdol doa di situ daripada di tempat lain. Ali kemudian ingatkan dia, enggak boleh kamu berdoa di situ. Tempatnya itu dikubur, kalau mau berdoa langsung menghadap kiblat, bukan menghadap ke kubur Nabi SAW. Dan jangan menganggap kubur itu punya keistimewaan daripada yang lainnya, daripada tempat-tempat yang lainnya. Makanya kalau ibu-ibu masuk ke, kalau suami saja yang diizinkan, karena ibu-ibu nggak boleh kalau di Masjid Nabawi. Kalau bapak-bapak itu lewat di depan kubur Nabi SAW, itu biasa tidak boleh disuruh berhenti lama di situ. Segera keluar. Karena kadang orang Pakistan, orang India, ya termasuk juga orang Indonesia berhenti situ terus angkat tangan. Kiblatnya berarah lawan dengan, ya, berlawanan arah dengan kubur Nabi SAW. Kiblatnya itu ke selatan, kuburnya itu di utara. Akhirnya salah di sini dalam berdoa. Padahal dalam berdoa kita diperintahkan untuk menghadap kiblat. Ini bentuk berlebihan dalam ngalap berkah. Nggak boleh. Tadi saya katakan tadi sampai nanti lihat ketika dia mati, kuburnya diperlakukan berlebihan. Mungkin nanti ada kijingnya diusap-usap. Tanahnya tadi dibawa pulang. Untuk apa? Dapat berkah. Disimpan untuk dagangannya laris. Untuk rumahnya terlindungi. Macam-macam seperti itu. Tidak ada keyakinan seperti ini yang diajarkan oleh Nabi SAW. Sudah keberapa tadi? 3 orang soleh nih. Yang keempat, sekarang lewat benda-benda tertentu. Berarti ini harus pakai dalil. Nih, harus pakai dalil berarti ini. Lewat benda-benda tertentu. Seperti air zam-zam. Berkahnya dengan apa?
diminum. Ya. Dan itu bisa jadi suatu untuk menyembuhkan. Karena Nabi SAW mengatakan, ma'u zamzam lima syuribalah. Air zam-zam itu tergantung niatan orang yang minum. Air zam-zam itu tergantung niatan orang yang minum. Misalnya ada yang pulang umroh atau pulang haji, nanti minta air zam-zam, lakukan amalan seperti ini. Urutannya, baca bismillah dulu. Kemudian minumnya sambil duduk. Tidak ada sunnah sambil berdiri. Cuma kebetulan Nabi SAW dulu pernah minum sambil berdiri. Namun asalnya minum sambil duduk. Baca bismillah. Terus setelah itu minum air zam-zam sambil duduk. Setelah minum baru angkat tangan berdoa. Minta apapun dengan keberkahan air zam-zam tadi. Minta pada Allah lewat keberkahan dari air zam-zam tadi. Jadi minum seperti biasa, baca bismillah. Tidak ada doa khusus ketika itu. Adapun doa yang dianjurkan, ada yang hafal doanya? Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqab. Bukan amalan mutaqabbalan ini. Itu doa minta ilmu yang bermanfaat, Bu. Hah? Ya mirip seperti itu. Kalau itu ditujukan untuk minum air zam-zam, hadisnya dhaif. Jadi bebas doanya, mau doa apapun, nggak khusus doa itu. Ya. Jadi tadi gimana cara minum air zam-zam? Baca apa dulu? Bismillah, terus duduk sambil minum tadi, terus baca doa. Doa apapun, minta hajat apapun. Ya Allah, saya punya penyakit ini belum sembuh-sembuh, ya Allah sembuhkanlah. Gitu. Ya Allah, saya ini ingin supaya kuat hafalan, ya Allah kuatkanlah hafalan saya. Seperti itu, nanti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat ngalap berkah dengan air zam-zam. Jadi sini contohnya itu air zam-zam kalau dengan menggunakan benda. Ada lagi yang kelima, ngalap berkah dengan waktu. Yang kelima, ngalap berkah dengan waktu. Contohnya, ngalap berkah dengan waktu pagi. Yaitu ibu-ibu itu kalau bar subuh baca zikir. Zikir apa? Pagi petang. Pun rutin? Hah? Sampun rutin? Kadang-kadang lali paling. Padahal itu pelindung diri biar selamat sampai sore. Seperti misalnya bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Itu kata Nabi SAW, orang yang baca ini 3 kali akan dilindungi sampai petang. Dia baca di petang hari akan dilindungi sampai pagi. Berarti mutlak 24 jam dijaga oleh Allah terus. Ya, dijaga terus. Jaganya dibentuk penjagaannya umum. Nggak ada orang-orang jahat yang nakali kita, nggak ada tetangga yang ingin nyakiti, nggak ada setan yang ingin ganggu, nggak ada penyakit yang membahayakan akan menimpa kita, tidak ada sihir yang datang, nggak ada yang santet yang bisa datang, karena sudah dilindungi oleh Allah. Itu zikir petang. Nah tadi ngalap berkah dengan waktu pagi, amalannya bisa ditulis pagi-pagi ini bisa ibu lakukan. Ya, pertama sholat subuh. Mau sholat di mana ibu-ibu? Di masjid atau di rumah? Ya baik, mau di rumah atau di masjid bisa lakukan amalan ini. Ibu-ibu boleh. Ya, lakukan sholat subuh. Kemudian diam sampai matahari meninggi. Diam sampai matahari meninggi ini berarti tidak ada aktivitas-aktivitas. Kalau bisa, ya. Tidak ada aktivitas sampai matahari meninggi. Matahari meninggi, sekarang matahari terbit jam berapa di Pogung?
Ya. Terbit jam berapa? 5:32 ya. Ya, 5:32. Matahari meninggi berarti 5:32 plus 15 menit. Ya, 47. Ya, taruhlah mau pas-pasin lah jam 6 lah. Berarti dari bar subuh taruhlah 4:30 diam sampai jam 6. Berarti 1,5 jam itu. Maca Quran, zikir. Yang penting nggak tidur. Baca buku, diam di situ. Kemudian mengerjakan sholat 2 rakaat yang disebut sholat isyraq atau sholat syuruk. Pahalanya apa? Haji dan umroh yang sempurna, sempurna, dan sempurna. Namun ingat catatannya tadi, itu nggak pakai nyambi, nggak nyambi masak, nggak nyambi ngurus anak, nggak nyambi nyapu, nggak nyambi ngurus suami, nggak nyambi ngurus rumah. Terus kalau ada yang ngamuk-ngamuk gimana? Oh berarti ibu harus tinggalkan itu untuk bereskan kewajiban. Berarti nggak bisa kan? Ya nggak bisa. Kalau bisa ya amalkan itu. Kalau nggak bisa ya sudah. Mungkin suatu waktu nanti. Boleh apakah ini harus di masjid? Ibu-ibu kalau sholat jamaah di masjid berarti diam di masjid sampai nanti jam 6. Namun kalau ibu-ibu di rumah ya berarti diam juga di tempat sholat sampai matahari meninggi. Berarti nggak ngapa-ngapain ketika itu. Tadi nggak sambil ngurus anak, nggak nyambi nyapu, nggak nyambi masak, nggak ada pokoknya. Cuma duduk saja. Ada suami teriak-teriak bilang aja kalau berani. Saya mau zikir sampai matahari meninggi. Kalau nggak bisa ya berarti nggak boleh bu. Mana yang lebih wajib? Mengurus rumah atau sholat isyraq tadi? Mengurus rumah ya sudah. Ngapain saya bahas kalau begitu? Namun ini kan ada tiang-tiang sepuh mungkin bisa amalkan. Ya, saya nom-nom, anaknya telu, ya, suaminya berangkatnya pagi-pagi, nggak bisa. Paham ya ibu-ibu ya? Paham gak? Itu tadi namanya sholat apa? Sholat isyraq atau syuruk. Dan ingat, sholat isyraq dan syuruk itu sama seperti sholat duha. Itu sholat duha yang dikerjakan di awal waktu. Jenengan sudah kerjakan sholat isyraq, berarti sudah kerjakan sholat duha. Mau tambah lagi? Boleh. Itu ngalap berkah dengan waktu pagi. Ya, manfaatkan itu, ada kesempatan. Kalau nggak bisa sholat isyraq ya sudah, sibukkan dengan zikir, sibukkan dengan baca Quran. Seperti itu. Namun kalau punya kesempatan, suatu waktu seperti datang ke masjid, diam sampai matahari meninggi, baru setelah matahari meninggi, setelah sholat 2 rakaat baru pulang ke rumah. Mungkin pas bulan Ramadan itu pas ambil waktu iktikaf, bisa seperti itu. Sudah berapa ngalap berkahnya tadi? 5. Sekarang ngalap berkah yang terlarang atau yang tidak boleh. Jadi kalau sudah tahu yang banyak yang baik-baik, ini baru saya kasih tahu yang jeleknya, namun sedikit aja. Karena ngalap berkah itu punya buku panduan sendiri. Ada pembahasannya sendiri. Saya punya kitab cuma 1 buku itu ngalap berkah semuanya. Tebel bu, selama mau dikaji itu bertahun-tahun baru rampung. Ini saya kasih tahu versi ringkasnya. Sekarang ngalap berkah yang terlarang. 1, ngalap berkah dengan pohon, batu, dan benda-benda keramat. Contohnya apa keramat? Keris. Kerisnya diapain bu? Enggak, jenengan ngalap berkahnya itu gimana? Dijamasi. Nggih. Terus airnya diapain?
diminum. Itu ngalap berkah yang nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Dari sisi zat, benda ini tidak memindahkan berkah. Dan sama sekali tidak ada berkah khusus. Saya contohkan dalam buletin ini kisah ini. Ya, ada hadisnya, saya baca artinya langsung. Dari Abu Waqid Al-Laitsi. Dia itu pernah bersama Rasulullah SAW melewati pohon. Pohonnya namanya Zatu Anwat. Pohonnya namanya Zatu Anwat. Pokoknya nama pohonnya lah. Di situ pohon itu tempat orang ngalap berkah. Kalau ada senjata-senjata saktinya itu dicari berkahnya di situ. Biar tambah sakti digantung di pohon Zatu Anwat. Jadi kalau zaman kita misalnya kerisnya dibawa ke situ, ya, senjata-senjata tajamnya itu dibawa ke situ semuanya, digantung di situ, nanti tambah berkah, kemudian tambah sakti. Kalau digunakan untuk perang, itu bisa menebas musuh dengan mudah. Dulu ini untuk apa berarti ini tujuannya kalau zaman kita ini ya? Untuk bisa kesaktian berarti kan, biar senjatanya sakti kan, untuk cari kesaktian untuk benda. Nah, lalu diceritakan di sini para sahabat minta pada Rasulullah SAW. Itu tadi kerjaannya orang musyrik dengan pohon tadi. Kemudian dengan Rasulullah SAW para sahabat minta, wahai Rasulullah, ij'alana zata anwat kamalahum zatu anwat. Wahai Rasulullah, jadikanlah kami punya pohon kayak gitu juga. Sebagaimana orang-orang musyrik itu juga punya pohon Zatu Anwat seperti itu. Biar apa? Biar senjata kami juga sakti, wahai Rasulullah. Nah, maka Rasulullah SAW ketika itu tegur mereka. Rasulullah SAW malah keluar kalimat Subhanallah, Maha Suci Allah. Tanda keheranan. Ini sudah jadi sahabat Nabi kok masih minta seperti itu. Hadza kama qaula Musa. Kemudian Nabi SAW mengatakan ini seperti dikatakan oleh kaum Musa. Mereka katakan kepada Nabi Musa juga dulu, ija'alana ilahan kama lahum aliha. Wahai Musa, jadikanlah kami itu punya berhala sebagaimana orang-orang musyrik juga punya berhala. Sama kan? Ini punya pohon untuk dapat kesaktian. Orang-orang muslim tadi dari para sahabat minta juga seperti itu. Namun karena nggak paham. Kemudian Nabi SAW mengatakan, walladzi nafsi biyadi latarkabunna sunnata man kana qablakum. Sungguh kalian akan mengikuti jejak orang-orang sebelum kalian. Yaitu tadi minta pohon supaya dapat kesaktian untuk senjatanya. Kalian cari yang sama seperti itu juga. Maka yang terlarangnya di sini karena dari bentuk ngalap berkah yang mereka perbuat. Berarti tadi ngalap berkahnya orang musyrik nggak boleh, muslim juga ngalap berkah dari pohon juga nggak boleh. Sama tadi dengan benda-benda sakti. Contoh lagi yang kedua, ngalap berkah dari kuburan. Tadi apa kuburannya? Ini kalau orang soleh, kuburnya diusap-usap di bagian-bagian kijingnya misalnya. Tanahnya diambil, disimpan. Ingat tidak berpindah secara tempat. Apa yang kita lakukan di kuburan bukan seperti itu. Di kuburan itu kita tugasnya doakan orang mati. Mereka lebih butuh doa. Dan orang mati termasuk orang tua kita tidak butuh bangunan-bangunan yang istimewa. Nggak butuh istana. Yang dibutuhkan apa? Doa dari anak keturunan. Doa itu lebih butuh ya, daripada bangunan yang istimewa. Ya, maka kalau mau ngambil berkahnya bukan dengan cara itu.
Kita cuma bisa berikan saja kebaikan pada orang mati, yaitu dengan banyak-banyak doakan orang yang telah meninggal dunia. Dan ini yang biasanya dipraktikkan oleh Nabi SAW ketika datang kubur, doakan. Bukan kita minta doa ke dia, namun kita yang mendoakan dia, karena dia lebih butuh doa. Ngalap berkah yang terlarang lagi yang ketiga. Kalau tadi dengan pohon, terus yang kedua dengan kuburan, kemudian sekarang ngalap berkah yang ketiga. Lewat apa lagi? Larung. Sajen di laut, apanya yang ngalap berkahi? Nah, enggak, biasanya dilarung saja sudah dilepas. Kecuali dijadikan panjang hilang di jalan gitu, digantung, itu ada makanan apa situ, biasanya bocah-bocah yang ambil. Ya, itu beda lagi. Ya enggak boleh. Yang ketiga, ngalap berkah lewat zat atau badan orang soleh. Yang tadi sudah kita sebut. Oke. Kalau untuk orang soleh saja tidak boleh, apalagi saking hewan, nggak boleh. Nggak boleh juga saking kebo juga nggak boleh. Ada nggak? Ada. Mas paham? Nggak boleh. Ya, ini malah jadi syirik besar nantinya. Ya, ini jadi syirik besar. Coba ada jauh-jauh saking Jogja datang cuma cari kotoran saja. Cuma cari kotoran saja, nggak ada berkahnya. Dengan orang soleh saja tidak secara zatnya, apalagi saking hewan, nggak ada secara zatnya itu ngalap berkah dengan kotoran hewan, nggak ada, nggak boleh. Terus yang keberapa sekarang lagi? Yang keempat, ngalap berkah lewat tempat tertentu yang dianggap terbaik untuk berdoa, padahal tidak ada dalilnya. Contohnya apa? Ada yang menganggap berdoa di kubur orang soleh itu lebih afdol daripada berdoa di masjid. Ini keliru besar. Ada yang menganggap berdoa di kubur orang soleh doanya lebih diijabahi dibanding berdoa di masjid. Jadi Masjid Al-Kausar ini dia nggak nganggap doa di sini terkabul. Di masjid manapun dia nggak nganggap. Namun kalau di kubur dia nganggap itu paling afdol berdoa di situ. Lebih cepat diijabahi. Ini pendapat keliru juga. Kubur itu tidak pernah Nabi SAW ataupun dalam ayat disebutkan sebagai tempat paling afdol untuk berdoa. Sama juga tidak ada juga untuk ibadah-ibadah yang lainnya kecuali kalau kita tujuannya doakan orang yang mati. Namun kalau kita berdoa pada Allah, namun nganggapnya di situ paling afdol untuk penuhi hajat-hajat kita, itu malah masalah. Contoh, dia punya masalah berat dengan utangnya, datang ke kubur-kubur tertentu, kemudian berdoa situ untuk minta hajatnya. Walaupun dia berdoa pada Allah, nganggap di situ lebih afdol, keliru. Karena kalau kita mau menyatakan seperti ini, ibu-ibu sekalian, butuh dalil, butuh petunjuk. Petunjuk dari Al-Quran, petunjuk dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dapat petunjuk baru amalkan. Kalau tidak ada nggak boleh. Tadi saya sudah sebutkan kisah yang Ali bin Abi Thalib negur orang tadi. Itu ketika masuk ke kubur Nabi. Mau berdoa di situ. Nganggap berdoa di situ lebih afdol. Namun ditegur oleh siapa tadi? Ali bin Abi Thalib. Ya, berarti bukan seperti itu cara kita berdoa. Allah sudah katakan, "Ud'uni astajib lakum."
berdoalah kepadaku. Berarti berdoa kepada Allah langsung, nggak usah pakai perantara-perantara. Berdoa kepada Allah langsung. Astajib lakum, aku akan kabulkan doa-doa kalian. Nah, dan itu tadi yang terakhir untuk ngalap berkah yang terlarang. Ngalap berkah yang terlarang ini bisa jadi syirik akbar, syirik besar, bisa jadi syirik asghar, syirik kecil, atau minimalnya amalan yang tidak ada tuntunan. Pokoknya yang disebutkan tadi itu ngalap berkah yang bermasalah, tidak boleh dilakukan. Dan yang boleh dilakukan cuma yang dibolehkan saja. Dan inilah yang sesuai dengan Al-Quran, yang sesuai dengan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wonten pertanyaan, monggo silahkan. Kita minum air putih, kita doakan Al-Fatihah, terus berarti itu namanya ruqyah. Ya, baca Al-Fatihah terus dibacakan, diminum kan? Ya, terus habis itu diminum tadi. Itu namanya ruqyah. Ruqyah dengan menggunakan media air. Sebagian ulama membolehkan hal itu, dipraktekkan oleh ulama-ulama terdahulu. Ada lagi, ya. Nah, itu tempat-tempat yang ada dalilnya berarti. Boleh. Ada dalilnya. Misalnya disuruh cium Hajar Aswad, boleh. Ada dalilnya. Berdoa di Multazam, boleh. Ada dalilnya. Di Arafah. Namun kalau Arafah cuma barokahnya cuma doa saja di situ. Namun cuma tanggal 9 Zulhijjah. Hari-hari lain enggak. Ini sekarang ini enggak ada berkah di Arafah itu. Arafah jadi padang biasa. Meskipun juga Jabal Rahmah sekalipun. Cuma pas hari haji tanggal 9. Itu saja. Ada lagi. Iya, Bu. Zikir sambil bersih-bersih boleh. Zikir pagi nggih sambil bersih-bersih, atau zikir petang sambil bersih-bersih boleh. Sambil berkendaraan juga boleh. Yang penting lihat jalan. Yang penting lihat yang dibersihkan gitu. Terus ada lagi. Nggih, Mbak. Untuk apa? Keyakinannya apa? Apa itu? Iya, terus tujuannya? Enggak boleh. Enggak boleh, Bu. Lempar-lempar itu cuma lempar jamarot saja pas hari haji, tanggal 10, 11, 12. Itu baru jadi pahala. Itu baru lempar, itu jadi pahala itu. Kalau sekarang ini lempar-lempar apapun tuh gak jadi pahala. Ya, paham? Terus ada lagi. Monggo, Bu. Kita mau niat sholat sampai syuruk, terus ada aktivitas ke belakang, kemudian buang hajat, boleh. Nanti ambil wudhu lagi, balik lagi, lanjut lagi zikir. Boleh. Ada lagi. Di yang belakang. Ada, Mbah? Boten. Pun ngantuk. Ayo, Ibu. Ada lagi yang nanya? Nah, Bu Salama. Mana? Siapa nanya? Monggo, Bu.
ngacung aja. Ya. Khusus ibu-ibu boleh di rumah untuk sholat syuruk. Untuk bapak-bapak di masjid. Sholatnya juga di rumah. Kalau sholatnya di masjid, syuruknya di rumah enggak. Kalau sholatnya subuh di masjid, berarti syuruknya juga di masjid. Kalau sholat subuhnya di rumah, berarti syuruknya juga di rumah. Harus berjamaah enggak? Kalau ibu-ibu enggak wajib berjamaah, cuma sendirian di rumah. Tuh, masih boleh sholat syuruk untuk ibu-ibu di rumah. Kalau bapak enggak, bapak di masjid. Enggak. Lebih afdol di awal waktu. Ada lagi, Bu? G. Boleh? Ibu tadi sholat syuruk jam 6, sholat duhanya jam 9, boleh? Itu apa, rombongan ke makam-makam syekh. Kira-kira apa yang tadi kita sebut masuk nggak di situ? Ya sudah, kalau begitu sudah terjawab. Ada yang mendoakan, boleh. Namun masalahnya ada sebagian yang menganggap lebih afdol ibadah di situ dengan dia pergi safar. Nanti terkena hadis lagi, Nabi SAW mengatakan, la tusyaddur rihal illa ila salasati masajid. Tidak boleh seorang itu bersengaja menempuh perjalanan untuk tujuannya cari tempat beribadah di situ, kecuali 3 tempat saja: Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Tempat lain yang lain nggak boleh. Kubur-kubur, petilasan, goa-goa nggak boleh. Cuma ke 3 tempat ini saja. Terus apa lagi, Bu? Niatnya rekreasi. Sekarang kalau sudah perjalanan ke masjid yang bagus, misalkan Namiro, di sana, sholat di sana, terus nanti Kan jenengan di sana sudah ke Masjid Nabawi, berarti niatannya kan ke Masjid Nabawi. Setelah itu mau nambah jalan-jalan boleh. kita oke, dan di sini ini dolan misalnya. Sudah. Menjalankan rekreasi. Nah, jadi rekreasi. Tadi kita ke Masjid Namiro. Ini Masjid Namiro di mana ini? Di Lamongan. Ada Masjid Namiro di Arafah juga. Saya nggak connect tadi. Saya kira di Arafah, makanya saya bilang Masjid Nabawi. Kalau di Lamongan mau jalan-jalan situ rekreasi, berarti cuma rekreasi, bukan khusus ibadah di situ. Boleh. Udah, pun. Ada lagi ibu-ibu lain? Nggih. Sholat subuh di situ, apakah sholat syuruk juga di situ? Baiknya pindah tempat. Tujuannya untuk membedakan sholat wajib dan sholat sunnah. Nah, Muawiyah itu pernah negur sahabat. Ada yang ketika sholat Jumat mau pindah untuk sholat sunnahnya, dia katakan, saya itu dulu dengan Rasulullah SAW katakan kalau mau kerjakan sholat sunnah setelah sholat wajib itu pindah tempat atau diputus dengan obrolan. Maka baiknya juga untuk membedakan wajib dan sunnah pindah tempat, geser 1 langkah kanan atau kiri sudah cukup. Bon, ada lagi? Kalau enggak saya pulang ini. Saya mau ngaji di Gamping. Monggo Mbah. Ya. Sholat syuruk sendiri-sendiri saja. Enggak disyariatkan berjamaah. Asal sholat sunnah itu sendiri, kecuali kalau diperintahkan berjamaah seperti sholat tarwih. Ada lagi? 1, 2, apa Bu? Sholat gerhana.
apakah boleh sendiri? Disunahkan berjamaah. Namun kalau tidak ada jamaah di masjid misalnya, maka sholatnya sendiri. Masih dibolehkan. Karena Nabi SAW itu katakan, jika kalian itu melihat gerhana, maka lakukanlah sholat. Entah berjamaah atau entah sendirian. Seperti itu. Sampun ya ibu-ibu? Sampun? Sampun Bu Salamah? Cukup? Pun. Iya. Boleh. Sholat witir itu dikerjakan bisa milih 2 waktu. Ya, bisa sebelum tidur, ya. Sholatnya sama. 3 rakaat kalau pilih 3 rakaat, atau nanti setelah bangun tidur, nanti setelah sholat tahajud. Kalau ibu sudah kerjakan sholat witir sebelum tidur, berarti nanti bangun tidur nggak witir lagi. Karena Nabi katakan tidak boleh ada 2 witir dalam 1 malam. Cukup nggih? Cukup. Ya demikian. Kalau mau ikut kajian saya lagi, besok ada kajian ibu-ibu lagi. Namun ibu-ibu gaul di Masjid Kampus UGM. Ikut aja. Besok jam 8:30 tentang masalah selingkuh. Ini kalau nggak mau datang nggak apa-apa, nih kan ibu-ibu yang punya masalah. Atau Kamis malam di MPD. Itu rutin. Ada maghrib sampai jam 8. Mau tanya-tanya apapun boleh di situ. Bisa malam Jumat, Kamis malam nggih, Kamis sore, pada maghrib di MPD sampai jam 8 malam. Demikian, itu saja yang bisa kami sampaikan. Dan mudah-mudahan ibu-ibu semua mendapatkan keberkahan ilmu, keberkahan juga diberi taufik untuk beramal soleh, juga terus diparingi sehat, umur panjang, dan semuanya diberikan keberkahan untuk setiap waktu yang ada. Demikian kita cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.